Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lidito Waldani dengan NIM 211F10162. Saya dari Universitas PGRI Argopuro Jember, kelas A1 Prodi PLB. Saya akan menjelaskan pengertian tentang masalah sosial. Apa sih yang disebut masalah sosial? Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan ada di dalam masyarakat karena dapat mengganggu ketentraman masyarakat dan diperlukan adanya tindakan sebagai hasil dari kesepakatan bersama. Untuk mengatasi atau memperbaikinya, masalah sosial dianggap sebagai persoalan karena menyangkut tata kelakuan yang bersifat immoral, berlawanan dengan hukum yang bersifat merusak. Masalah-masalah sosial tidak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Masalah sosial merupakan masalah yang timbul akibat dari interaksi sosial antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai, adat istiadat, ideologi, dan tradisi yang ditandai dengan suatu proses sosial yang disosiatif. Bahkan masalah sosial timbul dari proses perkembangan masyarakat, apalagi kalau proses perkembangan itu berlangsung dengan cepat, sehingga menimbulkan keguncangan di dalam masyarakat. Sehingga masyarakat kekagetan budaya, cultural shock, dan kesenjangan budaya, cultural lag. Masalah sosial timbul karena adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, di mana dapat membahayakan kehidupan kelompok sosial atau menghambat terpenuhinya keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut yang menyebabkan kepincangan ikatan sosial. Suatu kondisi yang normal terdapat integritas serta keadaan yang sesuai pada hubungan antara unsur-unsur masyarakat atau unsur-unsur kebudayaan. Apabila antara unsur-unsur tersebut terjadi bentrokan atau ketidaksesuaian, maka hubungan-hubungan sosial terganggu mengakibatkan kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Jenis-jenis masalah sosial. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan juga merupakan masalah global. Kemiskinan merupakan kendala dalam masyarakat ataupun dalam ruang lingkup yang luas. Kemiskinan menjadi masalah sosial karena ketika kemiskinan mulai mewabah atau bertambah banyak, maka angka kriminalitas kemiskinan
sebagai pangkal penyebab masalah sosial dan ekonomi. Kemiskinan menjadi masalah sosial ketika stratifikasi dalam masyarakat menciptakan tingkatan atau garis-garis pembatas, sehingga adanya kejanggalan atau batas pemisah dalam interaksi atau komunikasi antara orang yang berada di tingkatan yang di bawah dan di atasnya. Kemiskinan juga sangat berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Penduduk miskin yang terdesak akan mencari lahan-lahan kritis atau lahan-lahan konservasi sebagai tempat pemukiman. Lahan-lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan penyangga atau mempunyai fungsi konservasi tersebut akan kehilangan fungsi lingkungannya setelah dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman. Akibat berikutnya, maka akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan lingkungan. Kemiskinan juga memunculkan kantong-kantong slum dengan segala permasalahannya. 2. Kriminalitas. Istilah kriminalitas berasal dari bahasa Inggris crime, yakni kejahatan. Kejahatan secara formal dapat diartikan sebagai suatu langkah yang melanggar norma-norma sosial dan undang-undang pidana, bertentangan dengan moral kemanusiaan, bersifat merugikan sehingga ditentang oleh masyarakat. Dalam pandangan sosiologis, kejahatan diartikan sebagai semua bentuk ucapan dan tingkah laku yang melanggar norma-norma sosial, serta merugikan dan mengganggu keselamatan masyarakat, baik secara ekonomis, politis, maupun sosial psikologis. Sesuai dengan pandangan teori faktor sosial, lingkungan sosial, dan kekuatan sosial sebagai faktor penyebab munculnya kejahatan. Sering dengan berkembangnya teknologi dan meningkatnya pertumbuhan suatu negara, pemerintah berusaha keras untuk membentuk kekuatan baru dalam meningkatkan taraf keamanan. Namun, di satu sisi, tingkat kejahatan pun semakin berkembang dengan kualitas perbuatan yang semakin berat pula. Bahkan terkadang kejahatan justru dapat menandingi atau bahkan lebih kuat dari kekuatan hukum. Pada masa modern seperti sekarang ini, tingkah laku kriminal bisa saja tidak lagi dianggap sebagai suatu bentuk kriminalitas, sebab hal itu telah membudaya dan sudah menjadi rahasia umum yang dapat ditebak. Biasa terdapat pada praktik-praktik korup, uang, pelicap atau suap untuk mempercepat penyelesaian masalah, bulu bekti atau tanda bakti, gratifikasi kepada atasan demi menutupi perbuatan kriminal. Dalam teknologi jaringan komputer, kejahatan diistilahkan dengan cybercrime, yakni sebuah perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan perantara internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi. Karakteristik kejahatan dunia maya ini pun berbeda dengan kejahatan dunia nyata, baik dari segi ruang lingkup, sifat, pelaku, modus, dan jenis kerugian. Masalah kriminal merupakan kenyataan sosial yang hakikatnya seringkali
sulit untuk dipahami karena tidak melihat masalah dari proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Peningkatan dan penurunan nilai kriminalitas baik di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relatif. Sebab manusia dan lingkungan sekitar berperan besar dalam penentuan sifat dan sikap. 3. Ketidakharmonisan keluarga. Keluarga merupakan tempat sosialisasi yang pertama dan utama bagi seorang anak. Dan satu-satunya media sosialisasi primer. Oleh karena itu, keluarga memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan pembentukan kepribadian anak. Di dalam keluargalah anak akan mendapatkan dasar-dasar penanaman nilai dan norma sosial, serta di dalam keluarga seharusnya anak mendapatkan pendidikan dan pengawasan yang lebih baik. Kenakalan remaja yang terjadi dari waktu ke waktu menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitas. Berbagai kasus kenakalan seperti tawuran pelajar hingga pembunuhan oleh anak usia remaja dinilai salah satunya disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga juga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Ketidakharmonisan keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai unit karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Secara sosiologis, bentuk-bentuk ketidakharmonisan keluarga adalah unit keluarga yang tidak lengkap, disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan, adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi antara anggota-anggotanya.